Halo, bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 2 dan masih dengan saya, Ibu Ayu Putri Adriani, yang akan memandu kalian dalam materi kali ini. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menelaah pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar, dengan tujuan agar peserta didik mengetahui struktur teks diskusi, dapat menganalisis struktur model teks diskusi, dan mengidentifikasi ciri kebahasaan dari teks diskusi. Dalam teks diskusi ini yang akan kita pelajari diantaranya yaitu struktur teks diskusi dan kaidah kebahasaan dari teks diskusi itu sendiri. Nah, apa itu teks diskusi dan strukturnya bagaimana? Mari kita cermati bersama-sama. Struktur atau struktur teks. Tahukah kalian? Jika dalam sebuah teks terdapat beberapa struktur yang menyusunnya, bahkan membedakannya dengan teks yang lain. Nah, struktur merupakan bagian dari suatu teks itu sendiri, dan struktur artinya susunan. Nah, bagaimana dengan struktur teks diskusi? Struktur teks diskusi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian ini terdapat pernyataan untuk membatasi topik, terdapat isu atau latar belakang topik. Bagian yang kedua adalah bagian isi. Di dalamnya terdapat serangkaian paragraf. Ada 2 atau 3 paragraf argumen yang mendukung atau pro, dan juga bisa ada 2 atau 3 paragraf argumen yang menentang atau kontra. Di dalamnya beberapa argumen tersebut disertai dengan alasan dan contoh-contoh yang mendukung. Bahasanya menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan hubungan kohesif untuk menghubungkan gagasan yang mendukung. Yang ketiga yaitu bagian kesimpulan. Di dalamnya berisi kesimpulan argumen dari kedua sisi baik pro dan kontra. Dan di dalamnya mengevaluasi kedua argumen yang mana yang paling efektif. Di dalamnya juga terdapat rekomendasi dari satu sudut pandang berdasarkan argumentasi yang disajikan. Setelah tadi kita mengetahui apa saja struktur dari teks diskusi, di dalam teks diskusi terdapat kaidah kebahasaan. Di antaranya ada kalimat argumentatif, ada kata kajian, ada kata populer, dan terdapat konjungsi. Nah, mari kita sekarang analisis bagaimana struktur teks diskusi tersebut. Teks yang akan kita analisis berikut ini yaitu teks yang berjudul Daur Ulang untuk Gaya Hidup Hijau. Pada teks ini kita akan membahas setiap bagiannya. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini berisi latar belakang topik. Mari kita baca. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Nah, dari teks tersebut kita dapat melihat bahwa latar belakang topik pada paragraf pertama dari teks ini yaitu tentang kepedulian terhadap lingkungan kita. Mari kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari teks diskusi adalah bagian isi. Bagian isi berisi beberapa paragraf yang di dalamnya setiap paragrafnya memiliki gagasan utama dan juga ada bukti atau alasan yang mendukung dari sudut pandang pro maupun kontra. Dapat kita lihat di paragraf
bagian isi gagasan utamanya yaitu di kalimat yang pertama. Bisa kita baca dan kita lihat di bagian pertama, yaitu pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Ini adalah gagasan utama dari bagian isi teks diskusi. Dan kalimat-kalimat yang berwarna biru ini adalah kalimat-kalimat yang mendukung dari gagasan utama tersebut, disertai dengan alasan-alasannya, kemudian beberapa contoh yang mendukung gagasan utama tersebut. Dan bagian ini merupakan paragraf argumen pro, atau disebut juga dengan argumen yang mendukung topik bahasan yang dibahas, yaitu kepedulian lingkungan. Nah, mari kita baca paragraf berikutnya. Bagian ini masih merupakan bagian isi dari struktur teks pidato. Gagasan utama dari paragraf ini yaitu di kalimat yang pertama. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, pendapat ini atau gagasan utama dalam paragraf ini masih masuk dalam paragraf argumen yang mendukung atau pro. Dan dilanjutkan kalimat berikutnya, di dalamnya berisi alasan dan contoh-contoh yang mendukung argumen tersebut. Nah, berikutnya yaitu masih bagian isi juga. Mari kita baca gagasan utama dalam paragraf tersebut. Namun, di pihak lain, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Nah, gagasan utama pada paragraf di bawahnya yaitu pada saat yang sama masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Nah, di dua paragraf ini dapat kita lihat bahwa di dalamnya terdapat paragrafnya, gagasan utamanya, di dalamnya terdapat argumen yang menentang atau kontra, disertai dengan bukti-bukti dan alasan yang mendukung sudut pandang tersebut. Nah, pada bagian isi sudah kita temukan pendapat yang pro beberapa paragraf dan juga beberapa paragraf pendapat yang kontra. Berikutnya kita lihat yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini mari kita baca. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Nah, di bagian kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa di dalamnya terdapat kesimpulan argumen dari dua sisi pro dan kontra. Selain itu juga mengevaluasi dari kedua argumen tersebut mana yang paling efektif dan memberikan rekomendasi dari satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, demikian tadi kita sudah analisis struktur teks diskusi, dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.